Kemarin Intan sempat ngebahas tentang Feng Huang, salah satu kota kuno di China yang sampai sama penulis Italia itu dijuluki sebagai salah satu kota kuno terindah di dunia. Saking indahnya sampai burung finik dikabarkan habis hinggap di sana itu lupa terbang lagi. Nah, ternyata nih ya, ndak jauh dari Feng Huang ada kota yang juga unik, namanya adalah Furong. Kalau Feng Huang itu terkenal sama sungainya, sama rumah kunonya, Furong punya keunikan yang jauh lebih nyeleneh. Bayangin ya, ada sebuah kota kuno usia lebih dari 2000 tahun dan dibangun menggantung di atas air terjun. Pertanyaannya, kok bisa ya? Siapa yang kepikiran ngebangun seperti itu? Dan sejak kapan ada kota yang namanya Furong ini? Ternyata di balik pemandangannya yang luar biasa indah, di baliknya itu ada kisah sejarah yang cukup menarik. Dari sebuah kota perdagangan kuno bernama Wangchun menjadi pusat budaya suku Tucia, hingga akhirnya terkenal ke seluruh China gara-gara sebuah film yang sangat populer. Jadi bagaimana sih sebenarnya kisah sejarah kota kuno yang unik ini, yang namanya adalah Furong ini? Hari ini kita akan menjelajahi salah satu kota paling unik di China, yaitu Furong Ancient Town alias Furongchen. Dajiahao, wo Intan, fanning lai dao wo de Pintao Dynasty. Teman-teman yang mau ikutan tour Intan Dynasty dan Xiao Village, kita mengadakan tour ke Zhangjiajie, Feng Huang, Furong di bulan September dan Chongqing dan Chengdu di bulan November. Masih ada spotnya ya. Pada saat itu China lagi masuk musim autumn, jadi pas cantik-cantiknya. Keberangkatan ada dari 2 titik di Jakarta sama Xiao Village, di Surabaya sama saya. Kalau teman-teman luar Jawa kesulitan mampir ke Jakarta atau Surabaya, mau land tour only juga boleh, atau kita bisa membantu uruskan tiket dari kota kalian. Harganya terjangkau dan rutenya kita sudah ngebikin yang seenak mungkin supaya waktu itu nggak habis di jalan. Kalau teman-teman mau tanya-tanya atau mau cek itinerary-nya, teman-teman bisa WA admin tour yang linknya ada di deskripsi. Liburan itu penting loh untuk menjaga kewarasan otak kita. Ayo kita kasih reward buat diri sendiri. Okay, let's start! Ketika wisatawan pertama kali melihat Furong Ancient Town, kebanyakan langsung terpukau oleh pemandangannya. Rumah-rumah kayu kuno berdiri di tebing, sementara sebuah air terjun besar mengalir tepat di tengah kota. Saat malam hari, lampu-lampu kuning menerangi bangunan tradisional sehingga suasananya itu terlihat seperti negeri dongeng. Namun, di balik keindahannya, Furong memiliki sejarah panjang yang telah berlangsung selama lebih dari 2000 tahun. Kalau ada kota yang namanya berubah gara-gara film, percaya nggak? Kelihatannya kayak sinetron ya, tapi ini beneran terjadi di China. Nama kotanya sekarang adalah Furong, tapi dulu adalah Wangchun. Dan sejarahnya sudah tua banget ya, sudah lebih dari 2000 tahun. Dulu sebelum ada jalan tol, kereta cepat, apalagi Google Map, transportasi yang terpenting pada saat itu adalah sungai. Jadi perahu-perahu yang bawa hasil panen, kayu, rempah-rempah sampai kebutuhan sehari-hari sering mampir di Wangchun. Ibaratnya kalau sekarang itu rest area plus pelabuhan plus pusat grosir dijadikan satu. Makanya kota kecil ini lumayan makmur dibanding daerah sekitarnya. Daerah ini juga merupakan rumah bagi suku Tucia. Kalau ke sana kalian bakal lihat rumah-rumah kayu bertingkat yang nempel di lereng bukit. Bentuknya khas banget dan beda dari bangunan China yang sering kita lihat di film-film kungfu. Budaya mereka juga unik ya, punya tarian sendiri, musik sendiri, pakaian tradisional sendiri, pokoknya identitasnya itu kuat banget. Dulu bahkan wilayah ini dikelola dengan sistem yang cukup menarik, yaitu sistem dushe. Apa itu sistem dushe? Jadi Kaisar China itu nggak ngurusin langsung, diserahkan kepada kepala suku lokal, dikasih wewenang si kepala suku itu untuk mengelola wilayahnya. Karena
Furong ini berada di wilayah pegunungan yang mana ini sulit dijangkau, sulit diawasi oleh pemerintah kota. Dan Tuse ini, kepala Tuse ini itu juga jabatannya itu diwariskan. Tapi tetap aja kaisar berhak memecat kepala suku itu kalau memang wilayahnya itu nggak beres. Selama wilayahnya itu beres, nggak ada komplain, ya nggak ada masalah, ya udah itu turun temurun itu. Tuse itu. Selama ratusan tahun, Wang Chun itu hidup dengan tenang, tapi ya mereka nggak terkenal amat. Terus datanglah tahun 1986, ada kru film yang ngepengin ngebuat filmnya judulnya adalah Furong Chen, Kota Furong, dan memilih Wang Chun sebagai lokasi syutingnya. Awalnya cuma numpang syuting, malah ini jadi titik balik sejarah kota itu. Filmnya meledak, laris, terkenal bahkan sampai internasional. Kalau internasional namanya ganti Hibiscus Town ya. Nama filmnya jadi Hibiscus Town alias Kota Kembang Sepatu. Karena filmnya meledak, penonton itu mulai notice sama kotanya. Ini di mana ini? Kok bagus banget ini? Sehingga Wang Chun itu mulai kedatangan banyak turis. Dan yang diingat orang-orang itu bukan kotanya, malah filmnya itu. Filmnya jauh lebih terkenal daripada kotanya. Dan sehingga waktu itu pemerintah kota itu memutuskan ya udahlah, nggak usah dikasih nama Wang Chun lah, dikasih nama Furong Chen aja. Jadi fix diganti nama kotanya jadi Kota Furong Chen. Jarang banget loh ada kota yang identitas modernnya itu lahir gara-gara sebuah film. Biasanya kota yang bikin film, ini malah film yang bikin kota. Tapi jangan salah ya, orang-orang datang ke Furong ini bukan gara-gara kepingin lihat film itu doang. Kota ini punya sesuatu yang bikin melongo. Kota ini menggantung di atas air terjun. Jadi air mengalir melewati tebing terus jatuh ke bawah. Sementara di atasnya berdiri rumah-rumah kuno. Kalau dilihat dari jauh rasanya kayak ada kota yang lagi nongkrong di atas air terjun. Teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, film Furong Chen, film Hibiscus Town, ini ceritanya tentang apa? Wajar ya kalau teman-teman nggak tahu, soalnya film ini diproduksi tahun 1986. Mungkin banyak dari kalian belum lahir pada saat itu. Kalau di tahun itu film ini sudah bisa meledak, dan ini film pakai bahasa Mandarin loh ya, bisa mendunia, berarti pasti bagus dong filmnya. Itu film tentang apa? Bukan tentang percintaan, bukan tentang CEO yang menyamar, tapi tentang sejarah. Di YouTube ada videonya, ada teks bahasa Inggrisnya. Kalau teman-teman mau lihat, ada gambarnya jelek ya gimana lagi, itu tahun 86. Tapi percayalah guys, ceritanya itu jauh lebih bagus daripada cerita CEO yang menyamar. Ini ceritanya tentang Hu Yuyin. Hu Yuyin ini punya suami, dia itu kerja ya dari nol sampai kaya raya. Mereka ya hidup bahagia, hidupnya itu kayak sempurna gitu ya. Sampai akhirnya revolusi kebudayaan terjadi. Pas revolusi kebudayaan, karena Hu Yuyin ini terlalu kaya, dianggap sebagai musuh negara, sehingga apa? Seluruh hartanya disita dan dia harus kerja paksa. Plus menerima hinaan dari orang-orang sekitar. Hu Yuyin ini bisa dibilang tokoh fiktif ya, tapi revolusi kebudayaan itu beneran ada. Harta disita itu ada, harta disita itu sampai 00 loh guys, itu ada. Dan kebetulan saudaranya Intan juga ada yang ngalamin, ini beneran terjadi. Jadi banyak banget ya di zaman itu orang yang kaya raya jadi langsung 0 itu ada. Dan ini kayak ujian terberat dalam hidup manusia enggak sih? Dari kaya banget sampai 0, disita semua hartanya dalam sekejap. Lah itu kalau nggak gila aja untung loh itu. Teman-teman kalau mau lihat filmnya di YouTube ada subtitle bahasa Inggrisnya. Tapi kalau teman-teman nggak tahu revolusi kebudayaan, dilihat dulu videonya Intan tentang Mao Zedong ini, tak jelaskan tentang revolusi kebudayaan. Soalnya kalau nonton itu dan nggak ngerti apa itu revolusi budaya, nggak akan ngerti ceritanya. Film ini memenangkan banyak penghargaan dan para pemerannya Liu Xiaoqing serta Jiang Wen menjadi semakin terkenal. Balik lagi ke Furong, dan kerennya nih ya, kalian itu bisa
jalan di balik air terjun itu. Jadi bayangkan ya, kalian itu jalan, di sebelah ini tembok berbatu dan jalanan itu sempit cuman untuk satu orang doang. Sebelahnya itu adalah tirai air yang deres banget. Keren banget ya itu, pengalamannya pasti bakal seru banget. Makanya Intan itu heran, jarang loh ada orang yang menyertakan Furung di list travel mereka pada saat mereka itu ngedatengin Chang Cace, Feng Huang, tapi nggak ngedatengin Furung. Padahal kalau di Furung ini kalian bakal experience banyak hal. Bonusnya apa? Ya gratis kecipratan air, nggak usah beli water spray. Karena seunik ini kota Furung ini sampai dia itu dijuluki kota yang menggantung di atas air terjun. Kalau lihat fotonya, julukan itu nggak lebay kok. Malam hari, malah lebih cantik lagi tuh. Lampu-lampu mulai nyala, pantulan cahaya ketemu aliran air, suasananya kayak setting film fantasi. Selain pemandangannya, budaya Tujia juga masih hidup sampai sekarang. Sering ada pertunjukan tari tradisional, musik rakyat, sampai kerajinan tangan khas mereka. Kalau teman-teman ikut turnya Intan yang bulan September ini nih di Feng Huang, Furung sama Chang Cace, teman-teman akan melihat keindahan kota Furung di malam hari karena sehari kita akan menginap di Furung. Kalau urusan makanan, siap-siap ketemu mie beras Yangshi dan aneka masakan khas Yunnan, yang mana ini bakal temen-temen rasakan cobain juga di turnya Intan besok bulan September. Sekarang Furung ini jadi salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di Jiangxi. Wisatawannya itu makin banyak tiap tahun. Tapi untungnya suasana kota tua, jalan batu, rumah kuno itu masih dipertahankan. Yang bikin Intan kagum nih ya, bukan air terjunnya, bukan rumah kunonya, tapi fakta bahwa kota ini berhasil merubah nasib hanya gara-gara film. Dari kota kecil namanya Huangchun sampai jadi Furung yang terkenal di seluruh dunia. Kadang ya sejarah itu memang dibentuk oleh perang, kadang sejarah dibentuk oleh raja, kadang sejarah juga dibentuk oleh penemuan-penemuan besar. Tapi sejarah pun kadang bisa berubah cuman karena satu kru film datang, pasang kamera dan bilang siap, action. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.